Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan beri kita kesehatan, satu anugerah yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Dan malam ini juga kita akan belajar kepada firman Tuhan yang akan terus mendewasakan iman kita sehingga kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada malam yang indah ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh ada malam ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam ini kami mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami ini kami semakin mengerti rencanamu dalam hidup kami. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami semakin berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati keluarga kami di tempat ini, Bapak Pasaribu bersama dengan Ibu dan semua anak-anak Tuhan yang boleh membukakan pintu rumah mereka. Walaupun Tuhan dalam minggu kemarin mereka sedang berduka karena orang tua daripada Ibu Pasaribu dipanggil Tuhan, tapi kami yang percaya itulah waktunya yang terbaik bagi keluarga ini. Mereka sudah merawatnya selama ini Tuhan, dan kami yakin perjuangan mereka tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Maka kami berdoa juga buat Pasaribu juga Tuhan, di mana Tuhan tanggal 27 kemarin Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun. Kasih anugerah-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Pak Pasaribu menjadi imam di tengah-tengah keluarga ini, membawa keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Berkati keluarga kami di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Bahkan yang hadir, bahkan yang ada di rumah saat ini. Walaupun ada yang sakit, kami percaya Bapak Sagala diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu akan terus memampukan dia untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, sehingga kesembuhan ilahi terus mengalir di dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalaupun ada sedang bekerja Tuhan malam ini, kami berdoa kasih-Mu mengalir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan utus, Tuhan memberkati. Biarlah firman pengajaran Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan kami malam ini, Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi daerah Sopo Surung ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan para tetangga-tetangga kami juga diberkati oleh Tuhan. Sejauh mana pujian kami terdengar, ada damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan.
bagimu Bapa. Glory bagimu yang kudus. Terima kasih karena Kau beserta kami. Maka buah roh dan jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka buah roh dan jiwa kami. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkau yang kami nantikan ya Tuhan. Kami bersyukur boleh berkumpul malam ini, bersekutu bersama Amin. di hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Engkau akan berfirman bagi kami, memperlengkapi kami Tuhan, orang-orang kudus-Mu, supaya kami semakin bertumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, sehingga kami tidak diombang-ambingkan lagi oleh rupa-rupa angin pengajaran, sehingga kami semua semakin dewasa, dan ketika Engkau datang menjemput kami kedapatan siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih, kami siapkan tanah hati kami seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman dan berbuah 160 dan 30 kali lipat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Sebab nggak tahu ya kalau di penggembalaan kita di sini, tapi penggembalaan saya di sana
Bahkan juga saya dengar dari penggembalaan, di penggembalaan orang lain juga. Bahkan bukan hanya jemaat, pelayan juga kadang ada yang ya mungkin terbawa situasi ketika datang ke gereja. Lalu mereka berespon begini, kok aku tidak merasakan hadirat Tuhan ya? Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Oh, semua pernah merasakan, selalu merasakan hadirat Tuhan. Yuk, mau jujur terbuka dulu. Siapa yang pernah tidak merasakan hadirat Tuhan, baik di rumah maupun di gereja? Siapa yang pernah tidak merasakan hadirat Tuhan? Ya, mungkin baru refreshing, baru di refresh. Nah, padahal kita sepakat bahwa Tuhan kita itu hadir di mana saja. Allah kita disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan pemazmur berkata, sebelum aku tidur, engkau ada. Setelah aku bangun, engkau tetap ada. Jadi sepanjang hidup kita, Tuhan selalu ada. Nah, pemazmur aja di Perjanjian Lama sudah bisa menggambarkan itu. Apalagi kita di gereja Perjanjian Baru. Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita percaya Dia disebut Immanuel. Dia ada beserta dengan kita. Amin. Nah, cuma mungkin perlu dibedakan antara begini, Tuhan hadir dan juga hadiratnya. Itu yang perlu mungkin dibedakan. Tuhan hadir, sudah jelas Tuhan hadir. Rohnya menyelimuti. Bahkan kitab Kolose 1 ayat 17-19 mengatakan, segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Bukan hanya ruangan ini, bukan hanya gedung gereja, tetapi seluruh alam semesta jagat raya ciptaan Tuhan ini ada di dalam Dia. Itu membuktikan. Nah, kalau kita katakan bahwa ruangan kita ada di dalam ruangan ini, kita mana yang lebih besar? Kita atau ruangan ini? Ruangan ini. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Mana yang lebih besar? Segala sesuatu atau Dia? Dia. Itu kenyataannya. Nah, jadi waktu kita mempercayai firman itu, segala sesuatu ada di dalam Dia, berarti Dia hadir di mana-mana. Bahkan di mana-mana itu ada di dalam Dia. Bisa nangkap? Di mana-mana itu ada di dalam Dia. Sebab segala sesuatu. Nah, jadi bedanya antara kehadiran Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan berbeda. Misalkan kita pergi ke sebuah pesta, lalu saya hadir. Kalau pesta biasanya 500 orang ke atas saya ada hadir ya. Kalau di gereja mungkin sedikit, tapi kalau di pesta adatnya banyak, 500 lebih mungkin ya, 1000 orang mungkin lebih. Nah, tentu ada orang lain juga, ya yang kita kenal lah, dia hadir juga di pesta itu. Tetapi kita tidak berpapasan, kita tidak saling lihat-lihatan. Nah, waktu tiba besoknya, ketemu di gereja ataupun di kantor, kamu datang nggak ke pesta kemarin, ke pesta si itu? Datang? Loh, kok kita nggak jumpa ya? Nah, mereka berdua sama-sama datang, sama-sama hadir, tetapi tidak menikmati kehadirannya, hadiratnya. Nah, begitu juga kita percaya bahwa Tuhan itu hadir.
Tetapi apakah kita berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan kita? Apakah kita berjumpa dengan Tuhan? Apa ciri-ciri kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah merinding? Di kuburan juga merinding. Bertemu ular juga merinding. Apakah bertemu dengan Tuhan itu digambarkan dengan harus menangis? Kehadiran Tuhan itu secara spirit, secara roh. Jadi kita harus yakini juga secara iman. Nggak boleh kita mengandalkan perasaan kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau mengandalkan perasaan, nanti sebelum kita beribadah, kita bertengkar di rumah. Kira-kira masih bisa nggak mengandalkan perasaan bertemu dengan Tuhan? Nggak bisa. Iman kita lah yang kita andalkan, kita bisa meyakini bahwa Tuhan hadir. Nah, tetapi perasaan juga atau hadirat Tuhan juga bisa menerobos sampai ke tingkat perasaan kita. Sehingga kita bisa menangis. Atau juga kita mendengar firman Tuhan, betuhunai hati Tuhan. Nah, itu juga berjumpa dengan Tuhan itu. Atau juga diingatkan tentang sesuatu kejadian. Oh, memang harusnya aku mengampuni dia. Nah, itu berjumpa dengan Tuhan itu. Berjumpa dengan kebenaran firman-Nya. Itu dia. Jadi beda antara hadirnya Tuhan dengan kita menikmati hadirat-Nya. Nah, begitu. Jadi kita harusnya tidak bisa terpisah dari Tuhan. Nah, jadi mulai dari awal tahun kemarin, awal tahun ini, bulan 1, bulan 2, bulan 3, saya membawa kebenaran firman Tuhan di jemaat terus berkesinambungan. Tapi intinya adalah begini, bahwa Yesus pernah mengingatkan, ada 3. Yang pertama, tentang akhir zaman, peperangan di mana-mana. Gitu. Yang kedua, kelaparan. Gitu. Lalu yang ketiga, penyesatan. Kalau peperangan dan kelaparan sudahlah, itu sudah berita mendengung di luar. Ini berbicara tentang ke dalam gereja. Penyesatan. Nah, firman Tuhan jelas menegaskan supaya kita jangan tersesat. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata begini, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, begitu. Jadi kalau kita boleh melihat, itu kan zaman internet ini, semenjak zaman COVID ini kan terbuka semua, khotbah juga. Nah, hal positifnya adalah kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekarang di mana-mana. Tetapi hati-hati, ada juga khotbah yang menyesatkan. Misalkan, saya mau tujuannya ke Sibolga, ya kan? Tujuannya mau ke Sibolga. Lalu saya pergi lewat Siborong-borong. Itu masih benar ya jalannya ya. Tapi tiba saatnya simpang ke Sidabutar ya, ke kiri, Sipahutar. Lalu saya menyimpang ke kiri. Itu tersesat apa enggak? Tersesat apa enggak? Tersesat. Nah, sekarang mari kita lihat dari awal, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Nah, kita harus kembali ke sana. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26 adalah supaya kita memerintah. Dan itu juga tujuannya diteguhkan kembali di Wahyu 22 ayat 5. Bahwa kita akan memerintah bersama dengan Dia kekal sampai selama-lamanya. Begitu. Tetapi untuk memerintah, kita dikatakan harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Begitu. Kita harus bertumbuh dewasa, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, begitu.
mungkin pernah mengikuti ya, Gubernur DKI Jakarta. Kenapa dikatakan ini bukan politik ya? Anies Baswedan dikatakan antitesa Jokowi. Apa artinya antitesa? Berlawanan. Ya kan, ini kan diragukan kan, dia meneruskan atau jangan-jangan di sini. Biasanya yang pro dia disebut Kak. Nah, jadi antitesa Jokowi. Jadi kalau yang istilahnya sejalan dengan Jokowi adalah Ahok, Heru sekarang. Makanya pusat pembangunan DKI Jakarta sesuai dengan pusat. Nah, kira-kira begini, nanti di kerajaan Allah, Yesus kan sebagai raja di atas segala raja. Kita sebagai raja-raja. Makanya Alkitabiah juga orang Batak ini kan. Kita raja-raja, anak raja. Nah, tapi dalam Alkitabiah di Bataraja. Udah di Bataraja lagi. Makanya disebut dia Simamora, bukan di Bataraja. Nah, jadi bagaimana kira-kira kalau kita nanti memerintah dalam kerajaan kekal selama-lamanya, padahal kita antitesa Yesus Kristus, tidak sejalan dengan cara berpikirnya Tuhan Yesus. Bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Makanya kita dipersiapkan supaya kita memiliki otoritas memerintah atas bumi. Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Jadi itu tujuan Tuhan untuk datang ke muka bumi. Jadi supaya kita jangan tersesat, hanya satu tujuan, yaitu menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Supaya kita memiliki otoritas memerintah atas bumi. Nah, lihat. Jadi penyesatan itu terjadi kalau kebenaran hanya didengung-dengungkan. Kesembuhan, mujizat, berkat-berkat jasmani. Itu benar. Itu benar, itu bagian dari Alkitab. Itu bagian dari kebenaran. Tetapi kalau hanya sampai di situ, tersesat. Harus menuju sampai, jadi berkat kesehatan, berkat jasmani, itu harus mendorong kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi jangan pula ada anti mujizat ya. Jangan pula ada anti berkat. Enggak, kita enggak anti. Tetapi kita enggak boleh stop sampai di situ. Kita harus sampai tujuan ke Sibolga. Jangan penyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita harus sampai bertumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi Yesus memperingatkan akan terjadi penyesatan. Nah, apa penyesatan yang paling mendasar dari kitab Kejadian? Dari kitab Kejadian. Itu tadi. Tujuannya iblis datang ke dunia ini, dia mau menyesatkan manusia, yaitu dengan cara memisahkan dia atau manusia itu dari Tuhan. Kalau sudah manusia bisa terpisah dari Tuhan, udahlah, selesai. Itu bisa diberikan kutuk, bisa dibikin sakit penyakit, bisa dibikin semuanya. Makanya proyeknya iblis adalah sampai sekarang, sampai di kitab Wahyu, Wahyu pasal berapa itu ya? 12 ayat 10 sampai 12 dikatakan iblis masih berfungsi untuk menuduh dan mendakwa. Menuduh dan mendakwa adalah satu senjata dari iblis supaya kita tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak merasa layak di hadapan Tuhan, jadi kita merasa tidak bisa bersekutu dengan Dia. Kita nggak bisa menikmati apa yang harusnya kita bisa nikmati.
Gitu, hadiratnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, semuanya. Jadi itu menjauh dari kita. Jadi mari kita lihat penyesatan yang pertama di Taman Eden adalah iblis berhasil membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan manusia itu? Sekalipun mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia itu. Nah, ini pondasinya. Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-11. Kita melihat pondasi kebenarannya. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari. Bukan hanya di gedung gereja, tapi di rumah, di pekerjaan. Kejadian 1 ayat 11 kita baca 2-3. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah supaya tumbuh tunas-tunas muda, pohon, tanam-tanaman. Jadi lihat, sumber dari tanam-tanaman, tunas muda, pohon itu adalah tanah. Sumber kehidupannya. Nah, kalau tunas muda, tanam-tanaman, tumbuhan dipisahkan dari tanah, maka dia akan mati. Lihat, semenjak ada kehidupan, kematian sudah ada. Ketika ciptaan itu dipisahkan dari sumbernya, dia akan mengalami kematian. Nah, begitu juga ayat 20, nanti baca di rumah aja, ayat 20 sampai ayat 24. Waktu itu Tuhan berfirman kepada air, supaya ada ikan berkeriapan. Jadi, sumber kehidupan dari ikan itu adalah air. Kalau ikan dicabut, dikeluarkan dari air, maka dia akan mati. Ayat 24 juga demikian. Binatang-binatang melata semuanya ada di bumi. Ketika mereka dikeluarkan dari bumi, mereka juga akan mati. Nah, sekarang kita baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman kepada siapa? Tuhan. Berarti sumber kita adalah Tuhan. Bahan dasarnya adalah tanah. Tapi sumber kehidupan itu adalah rohnya. Makanya di pemakaman dikatakan tubuhnya kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada penciptanya. Jadi sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Lihat, iblis tahu. Iblis tahu. Ketika ciptaan itu terpisah dari penciptanya, maka kematian itu akan berlaku. Sama seperti tanaman tadi, dicabut dari sumbernya, dia akan mati. Begitu juga ikan, dicabut dari air, dikeluarkan dari air, dia akan mati. Kita pun, kalau kita dikeluarkan dari pencipta kita, kita akan mati. Nah, lihat, ini digenapi. Waktu Tuhan berfirman kepada Adam, dikatakan begini, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yang di sekitar taman ini boleh kamu makan semuanya. Tetapi buah yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak bisa kamu makan. Satu lagi buah apa? Pohon kehidupan. Itu bisa nggak dimakan? Bisa sekali.
Bisa sekali. Itu menunjuk sebetulnya, nubuatannya menunjuk kepada Yesus Kristus. Di Injil Yohanes pasal 15 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, kamu adalah cabang-cabang dan rantingnya. Jadi kalau kita dipisahkan dari pohon itu, kita akan mati. Kita sebagai cabang, daun, dipisahkan dari pohon itu, kita akan mati. Kalau kita dipisahkan dari pencipta kita, kita akan mati. Jadi kuasa kematian itu sudah ada ketika Tuhan menciptakan manusia. Tetapi kuasa kematian itu tidak aktif. Kapan dia aktif? Ketika manusia itu terpisah dari penciptanya. Nah, waktu itu Tuhan berfirman, tidak boleh kamu makan, kamu akan mati. Nah, prinsipnya di sana adalah waktu manusia itu keluar dari kehendak Tuhan, memutuskan diri dari Tuhan, memutuskan diri dari perintah Tuhan, maka kuasa kematian itu berlaku bagi manusia. Engkau akan mati. Jadi kita pun seperti itu. Coba-coba. Kalau kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, lalu kita tidak melakukannya dengan sengaja, kita tahu. Iya. Kita kan merasa gelisah. Coba pelajari Bapak Ibu, siapa di sini dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun terakhir ini susah mendengar suara Tuhan? Susah sekali mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara memperbaiki supaya kita bisa kembali mendengar suara Tuhan? Itu pertanyaan yang penting gak ya? Coba perhatikan. Di mana terakhir kali Tuhan berfirman kita tidak melakukan? Kembali kepada Tuhan. Maka kepekaan kita akan terbuka kembali. Iya. Di mana Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, lalu kita tidak, kalau kita sengaja tidak melakukan, biasanya putus. Kita berkurang kepekaan. Untuk mengembalikan kepekaan itu, kita kembali melakukan. Nah, coba kita kembali kepada yang tadi. Kuasa kematian itu jadi diaktifkan oleh manusia. Padahal tadinya kematian itu sepanjang manusia itu tidak terpisah dari sumbernya, dia tidak akan mengalami kuasa kematian. Siapa yang percaya bahwa kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia pasti hidup sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya? Iya. Menurut peta zaman Alkitab sekitar berapa tahun sih ada sekarang? 7.000. Dari zaman Adam ke Abraham 2000 tahun. Abraham ke zaman Tuhan Yesus 2000 tahun. Oh iya, masuk ke zaman 6.000 tahun. Ya, itu. Dia tidak mengalami kematian, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dosa pun tidak bisa berkuasa di dunia. Nah, kita kembali. Waktu iblis berhasil memisahkan antara manusia dengan Tuhan, dia keluar dari hadiratnya, dari Taman Eden. Taman Eden artinya presence of God, hadirat Allah. Tetapi waktu mereka keluar dari hadirat Allah, apakah Tuhan meninggalkan mereka sekali lagi? Tidak. Tuhan tetap mengikuti.
Tetapi ketika dosa manusia semakin jahat, dikatakan Roh Kudus pun meninggalkan mereka. Nah, semenjak itulah Roh Kudus hanya hinggap bagi umat perjanjian lama. Gitu. Tetapi di perjanjian baru Roh Kudus itu tinggal menetap. Nah, lihat apa yang terjadi bagi manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Langsung Tuhan bernubuat di Kejadian 3 itu dikatakan, keturunanmu akan meremukkan kepala ular tersebut. Itulah Natal pertama dituliskan di Alkitab. Keturunannya menunjuk kepada keturunan Hawa, yaitu Yesus, melalui rahim Maria. Akan meremukkan kepala ular tersebut. Kenapa ular? Kenapa kepala ular? Sebab telah dibuatkan bahwa kuasa dari si jahat itu akan dihancurkan, dan kepalanya berisi dengan tipuan muslihat, tipu muslihat iblis. Itulah yang menjadi pusat perhatian kita. Kita harus mengalahkan tipu daya si iblis. Dengan cara apa? Kita mau diberikan. Kita mau jadi dewasa. Banyak nggak orang percaya, orang Kristen yang tertipu? Banyak. Sangat. Nah, sebab itu penginjilan itu bukan hanya menjadikan orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Penginjilan itu juga berbicara menjadikan orang percaya menjadi dewasa. Itu baru klop. Itu baru sempurna penginjilan itu. Nah, jadi mari kita lihat. Ketika manusia itu mengalami kematian, berapa kali dia mengalami kematian? Berapa kali mengalami kematian? Ya? 2 kali. Kapan? Waktu meninggal, setelah itu yang kedua mati di kekal kematian. Oh ya. Memang 2 kali, tetapi ini bukan menunjuk kepada kekekalan. Kalau manusia itu di dalam Kristus tidak mengalami kematian. Nah, tetapi pada umumnya semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia Adam dan Hawa itu mengalami 2 kali kematian. Kematian yang pertama adalah mereka diusir dari Taman Eden. Kematian yang kedua adalah secara fisik. Kematian yang pertama adalah kematian secara rohani. Kematian yang kedua adalah secara fisik. Itu makanya Yesus pun menebus manusia di kayu salib 2 kali. Dan kita mungkin malam ini akan mendengar satu kebenaran yang tidak pernah kita terpikirkan. Mana kematian yang lebih mengerikan yang dialami Yesus? Kematian fisik atau kematian secara rohani? Kita telah menonton film The Passion of Christ. Kita bisa membayangkan betapa dia dicambuk 40 kurang 1 kali. Kepalanya dimahkotai dengan duri, lambungnya ditikam, tangannya dengan kakinya dipaku. Pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus mengeluh karena dia mengalami kematian fisik? Karena dia mengalami penderitaan fisik? Pernah? Itu kematian fisik apa? Penderitaan fisik apa? Ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, dia melihat bapaknya meninggalkan dia.
Itu kan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kejadian di Taman Getsemani, selama ini kita berpikir bahwa Yesus mengalami penderitaan yang hebat ketika dia mengalami penderitaan secara fisik. Dia membayangkan penderitaan fisik yang akan dilewati di Taman Getsemani. Selama ini bayangan kita, penderitaan fisik inilah yang membuat dia mengalami hematihidrosis, yaitu keringat bercampur dengan darah. 3 kali dia berdoa, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang. Selama ini bayangan kita, Yesus mengalami keringat bercampur dengan darah karena dia akan mengalami penderitaan fisik yang hebat itu. Betul nggak? Tetapi ternyata Yesus tidak pernah mengalami keluhan karena penderitaan fisik. Bahkan dia juga mati bukan karena penderitaan fisik. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi apa yang membuat Yesus mengalami stres yang luar biasa? Stres itu keringat bercampur darah. Ada satu dokter Jukebe mengatakan, tidak ada manusia yang sampai ke sana mengalami proses seperti begitu. Keringat bercampur darah. Karena sebelum orang mengalami keringat bercampur darah, kalau keringat orang bercampur darah dikatakan, kalau dicubit dagingnya itu copot. Dagingnya copot. Itu kalau orang mengalami stres seperti itu. Nah, biasanya orang yang mau mengalami stres seperti itu, sebelum mengalami stres seperti itu, pertama, orang itu akan mengalami gila. Dan yang kedua, bunuh diri. Tapi Yesus tidak gila dan Yesus tidak bunuh diri. Dia melewatinya. Dan lihat, ternyata yang membuat dia mengalami stres yang luar biasa ketika dosa seisi dunia ditumpahkan kepada dia, maka Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Sebab Bapa tidak bisa bersekutu dengan dosa. Lihat Bapak Ibu, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, Yesus belum pernah terpisah dari Allah Bapa. Yesus tidak pernah mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Sehingga waktu dia mengalami keterpisahan, itu dia mengalami tingkat stres. Jujur sampai sekarang, saya masih berseru kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong berikan aku perasaan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Mengapa Yesus sampai stres waktu dia mau berpisah dengan Allah Bapa? Coba pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami stres ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Rata-rata kita stres karena penderitaan, bukan karena tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita mau jadi seperti Kristus. Amin. Apakah kita merasa menderita kalau kita terpisah dari Bapa? Kalau kita bisa nggak menikmati hadiratnya? Waktu saya dengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan waktu saya kerja-kerja di kebun, saya menangis sejenak. Tuhan, apa yang dialami Yesus, kok bisa dia mengalami penderitaan yang hebat ketika dia terpisah daripada. Tolong Roh Kudus, berikanlah sedikit apa yang dirasakan oleh Yesus. Nah, kita kan begitu. Kita nggak terlalu peduli waktu kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Waktu kita tidak baca Alkitab. Waktu kita mengalami dibully,
dihakimi. Kita merasa nggak tersiksa roh kita. Nah, padahal ini adalah kematian yang diharapkan oleh iblis, supaya kita terpisah dari hadirat Tuhan. Coba buka 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Saya berdoa malam ini supaya terjadi terobosan bagi kita jemaat di tempat ini. Supaya kita menyadari bahwa hidup kita tidak bisa terpisah dari hadirat Tuhan. Waktu kita memuji menyembah tidak perlu disuruh angkat tangan. Bayangkan seorang suami istri, ada orang yang lain mengatakan kepada suaminya atau mengatakan kepada istri, kasihilah pasanganmu. Pas nggak itu? Kita didorong-dorong untuk mengasihi orang lain yang kita cintai. Pas nggak itu? Mengasihi itu timbul dari hati. Saya beberapa tahun ini sudah ajarkan kepada jemaat, kepada worship leader, jangan ajak jemaat mengangkat tangan. Jangan ajak jemaat bertepuk tangan. Kalau mau bertepuk tangan, menyembah Tuhan, berdiri dulu. Biar didorong oleh dari dalam. Membuktikan bahwa dari dalam, karena menyadari hati yang mengasihi Tuhan. Jadi jemaat saya dorong, saya ajarkan dari rumah mempersiapkan diri. Tidak perlu didorong-dorong lagi, salam kiri kanan. Kita harus menyadari supaya begini, supaya ibadah itu jangan hanya di gereja. Waktu kita memasak, waktu kita mengumpat, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak pernah terpisah dari Dia. Nah, coba kita baca 2 Korintus 3:3. Kita baca yuk 2:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi begini, di perjanjian lama, kebenaran firman Tuhan itu ditulis di loh-loh batu. Itu hukum Taurat. Di perjanjian lama, di kitab Yeremia dan di kitab Yeskiel telah dinubuatkan, aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru di dalam hati. Lalu Paulus menuliskan kembali, pelayanan kami adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam loh hati, artinya di dalam roh kita. Jadi begini, hadirat Tuhan itu tidak boleh kita rasakan dengan perasaan. Harus dengan iman. Waktu kita lahir baru, apanya kita yang lahir? Yang lahir baru. Roh kita, jiwa kita, atau tubuh kita? Roh kita. Roh kita yang baru lahir baru. Jiwa kita enggak. Itu masih berproses. Mengalami proses pembaruan akal budi. Lalu tubuh kita juga masih. Nanti kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Nah, roh kita. Jadi, semua janji Tuhan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 3 dikatakan, segala berkat rohani di dalam surga telah kita terima melalui Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia sudah ada di dalam roh kita. Itu artinya dituliskan di dalam loh hati kita. Jadi secara spirit, semua janji Tuhan sudah ada di dalam roh kita. Amin. Termasuk kita percaya kepada hadirat Tuhan. Jadi bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosi. Apa bedanya jatuh cinta dengan kasih?
Jatuh cinta karena apa? Karena melihat situasi. Oh, orang ini panjang rambutnya. Mancung, bukan mancung ke dalam, tapi mancung keluar. Putih orangnya, sesuai dengan kepribadian yang kuinginkan. Jadi dia jatuh cinta berdasarkan situasi. Kalau kasih enggak, kasih tidak dipengaruhi situasi. Kasih itu adalah keputusan. Baca nanti 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan pertama kali kasih itu adalah sabar. Sabar itu bukan berdasarkan perasaan. Sabar itu keputusan. Jadi Tuhan katakan kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi kita. Itu di dalam. Itu di dalam. Jadi kita mengambil keputusan untuk mengasihi. Jadi bukan berdasarkan apakah orang itu baik, baru kita mengasihi. Itu kasih pilih ya itu. Bukan kasih agapau itu. Nah, jadi contohnya lah keluarga. Siapa di sini masih bergumul kepada pasangannya yang belum mengalami perubahan? Suami istri yang masih merindukan perubahan suaminya, istrinya, siapa? Siapa? Oh? Ini yang kaum ibu aja nih, yang angkat tangan. Suami? Waktu kita melihat pasangan kita belum berubah, apakah kita tetap mengasihi mereka? Apakah firman Tuhan itu berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu karena suamimu baik-baik? Kalau dia marah-marah, hajar aja belek. Apakah Tuhan berfirman, hendaklah suami mengasihi istri karena istrimu baik-baik? Kalau istrimu cerewet, tampar dia. Itu membuktikan bahwa kasih itu adalah keputusan. Bukan berdasarkan situasi. Bukan karena suami atau istri kita atau anak-anak kita sudah baik-baik kepada kita baru kita mengasihi. Tidak. Kalau kayak gitu sama dengan orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan juga tetap melakukan hal yang sama. Karena baik dia, makanya dia mengasihi. Jadi kalau suami melihat istri masih cerewet, siapa di sini istrinya masih cerewet? Saya mulai belajar praktek. Jadi kalau istri cerewet, tatap dia. Tidak ada pasangan yang cocok. Enggak ada. Sebab firman Tuhan mengatakan menikahlah dengan lawan jenis. Enggak ada yang cocok. Malah ketidakcocokan itu membuat kita semakin dewasa. Menikahlah dengan lawan jenis. Jadi istri, suami, pasangan kita dipakai Tuhan seperti pahat yang membentuk kita supaya kita menjadi dewasa seperti Kristus. Makanya lembaga yang Tuhan ciptakan terlebih dahulu di dunia ini adalah keluarga. Makanya benarlah statement ini ya, bukan kebenaran. Kalau mau menikmati surga berkeluarga. Tapi kalau mau menikmati neraka juga berkeluarga juga. Sama kan ya. Ya. Jadi kalau istri kita mau suami enggak mengalami kuasa Tuhan. Jadi begini, kalau istri kita cerewet, tatap dia.
dia adalah pasangan yang tepat engkau berikan kasih. Cocok kali aku dengan istri begini. Energik sekali dia. Masih bisa merepetkan energi gitu. Cocok kali istriku. Tolong jangan dia duluan yang mati, biar aku duluan yang mati. Aku tidak mau duet dengan dia. Biarkan dia solo karir Tuhan. Kalau suami juga marah-marah, istri bilang begitu. Memang suamiku ini penuh semangat. Energi. Kalau suami atau istri diam-diam aja, wah itu udah korslet itu. Jadi mari kita syukuri. Dia adalah pahat yang tajam yang Tuhan kirimkan. Cocok kali aku dengan dia, Tuhan. Para suami jangan buka cabang ya. Jangan sampai buka cabang. Jadi mari kita lihat sebagai suami istri, kita mengasihi pasangan kita sama seperti Tuhan mengasihi. Jadi itu adalah keputusan, bukan perasaan. Bukan kita dipengaruhi karena istri kita baik-baik, karena enak masakannya, karena ini. Enggak. Tapi karena Tuhan mengasihi. Nanti jawabannya begini, enak kali lah dia Pak Pendeta. Masa aku tetap mengasihi dia, tetap tunduk kepada dia, padahal dia marah-marah. Yang enak siapa? Suami yang marah-marah atau istri yang tetap mengasihi, tetap tunduk kepada suami? Ayo, yang enak siapa? Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan yang enak marah-marah. Coba marah-marah 4 jam, pasti stroke. Gak enak marah-marah itu, gak enak cerewet itu, gak enak. Tapi yang enak itu kata Tuhan adalah orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Jadi kalau kita sebagai istri tetap tunduk kepada suami walaupun suami belum berubah, kita yang enak. Amin para istri. Bukan kita melegalkan perbuatan suami. Begitu juga suami. Kalau belum melihat istri belum berubah, waduh, masih cerewet sana sini, wah, kalau nggak dikasih uang. Jadi kasih itu pengambilan keputusan. Begitu juga hadirat Tuhan. Kita mengambil keputusan. Aku tetap baca Alkitab Tuhan. Aku tetap merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Aku tetap mengasihi Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun keadaanku tidak enak. Sebab kita nggak main di area perasaan. Kita main di area roh. Makanya Tuhan mencari penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam perasaan. Bukan dalam emosi. Makanya roh kita terlebih dahulu diselamatkan. Kita telah belajar ya, waktu kedatangan saya bulan 10 kemarin. Roh kita telah dikuduskan dan disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Tapi jiwa kita diproses. Mengalami proses pembaruan akal budi. Baru nanti tubuh kita dipermuliakan. Jadi roh kita diselamatkan terlebih dahulu. Nah sekarang paradigmanya yang perlu kita terobos adalah kita jangan mengandalkan perasaan mengikut Tuhan. Begitu juga mengasihi. Nah, coba baca nanti 1 Korintus 13 itu. Ayat 3 atau 4 itu. Kasih adalah sabar, rendah hati, murah hati. Nah, murah hati. Kalau bergantung perasaan, wah, berjudi tua wibah. Dan boiso lenok kutusi. Itu kan karena situasi. Tapi murah hati itu karena dari
Bahkan orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi, seringkali Roh Kudus mendorong kita untuk mengasihi mereka. Siapa di sini yang pernah mengalami kebahagiaan? Dia sedang kekurangan, tetapi Tuhan dorong dia memberikan apa yang ada pada dia. Waktu dia memberikannya, dia mengalami kebahagiaan atau tersiksa. Hah? Kebahagiaan. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Waktu kita melakukan sesuatu karena perintah Tuhan. Wow. Jadi bukan seperti perjanjian lama. Di Ulangan pasal 28 dikatakan mereka melakukan perintah Tuhan. Pertama, supaya ingin diberkati. Yang kedua, karena takut dihukum. Perjanjian baru nggak seperti itu. Karena dengan kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima segala berkat rohani. Kita memberi bukan supaya kita mendapatkan berkat. Kita memberi karena sudah diberkati. Amin. Nah begitu. Nah kalaupun kita menerima pemberian karena kita memberi, itu karena hukum tabur tuai. Itu hukum karena hukum tabur tuai. Nah begitu. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah segala berkat rohani. Dia yang berkata, yang berfirman, aku datang untuk memberi hidup penuh kelimpahan. Itu bukan menunjuk kepada berkat jasmani saja, tetapi itu menunjuk kepada berkat rohani yang kualitasnya luar biasa. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal. Berkat penuh kelimpahan itu hidup yang kekal. Kata hidup di sana berasal dari kata zoe, bukan bio. Kalau bio itu melahirkan kata bioskop, kehidupan yang semu. Kalau zoe itu adalah kehidupan yang berasal dari sumber kehidupan kita. Jadi Dia datang untuk memberi hidup. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya bagi kita yang percaya, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal inilah yang boleh kita bawa melewati nanti tata pengadilan Tuhan. Berkat jasmani tidak bisa. Lukas 11 ayat 16 mengatakan itu adalah mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur artinya mamon waktu di hadapan tata pengadilan Tuhan gak bisa menebus kita. Kalau di dunia ini mungkin bisa. Tetapi dikatakan barang siapa setia pada perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara yang besar. Itu menunjuk bukan berkat jasmani, bukan. Perkara kecil artinya mamon. Berkat yang tidak jujur itu. Nah, berkat yang jujur itu adalah aletheia, kebenaran, hidup yang kekal itu. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang kita ikuti, yang kita teladani, itulah hidup, kualitas hidup yang kekal. Wow. Jadi itu harus kita praktekkan. Kita harus ambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan didorong karena emosi perasaan. Begitu. Jadi kalau kita, ini jarang di sini lampu merah ya. Traffic light kan. Ya, karena ada yang nerobos. Orang lain juga nerobos kok. Jadi kita nerobos. Kita tergantung situasi, bukan didorong dari dalam. Mari kita membangun. Paulus bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus itu yang hidup di dalam aku. Jadi mari kita merespon sesuatu peristiwa yang dari luar, itu dari dalam. Kita
kita berusaha membangun hidup dari dalam. Keputusan yang kita ambil oleh karena dorongan dari dalam, sehingga kita bertumbuh semakin dewasa. Nah, kita kembali kepada hadirat Tuhan tadi, sebab ini inti fokusnya. Jadi begini, Yesus menebus kita 2 kali juga dari kematian. Waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari taman Eden, Yesus pun mengalami seperti itu. Dia menebus manusia itu. Waktu dia seluruh dosa dunia ini ditimpakan sama dia, maka Bapa memalingkan wajahnya. Maka dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itulah kematian pertama dari Tuhan Yesus. Dia terpisah dari hadirat Allah. Ini penebusan one by one. Penebusan yang pertama ditebus. Itu makanya tirai itu terbelah. Nggak bisa lagi memisahkan antara manusia. Bukan lagi hanya imam perjanjian lama. Tetapi semenjak Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah. Kita bebas. Kita bebas berjumpa. Kita bebas berkomunikasi. Nggak lagi pakai mediator. Nggak lagi pakai imam besar. Jadi jangan merasa aneh lah. Kalau kita bekerja mencuci piring, kita ngomong-ngomong dalam hati, Tuhan, seperti aku mencuci piring, begitulah Engkau terus membersihkan aku. Memasak nasi goreng, membuat semakin banyak ramuan, ya kan? Semakin sedap. Siapa di sini yang pintar bikin kue? Atau yang bisa bikin kue? Ya? Yang bisa bikin kue? Inam? Iya. Nah, coba kue apa andalan Inam? Brownies? Macam. Yang paling banyak macam bahan-bahannya, ada nggak yang sampai 7 macam bahan-bahannya? Dari telur, tepung, baking soda, coklat, gula, kopi 7. Nah, supaya enak, misalkan masakan itu brownies, yang terenak makanan brownies itu, sedaplah kita makan. Nah, cobalah kita ngomong dulu. Kenapa rupanya harus diramu? Kok nggak kita makan aja? Baking soda kita makan, tepung kita makan, gula kita makan, biarin aja bercampur di dalam. Iya, biarin aja bercampur di dalam. Bukan brownies. Bukan brownies, tapi bahan-bahannya brownies. Nah, lihat. Begitulah Tuhan meramu kita dari proses demi proses yang terjadi dalam hidup. Lalu dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan brownies yang enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi lewat peristiwa demi peristiwa, kalau kita selalu kaitkan dengan Tuhan, apa pertanyaan kita yang paling penting waktu kita mengalami proses dan masalah? Ingat ya, ada ujian, ada cobaan. Itu beda ujian. Ujian dari Tuhan. Ujian adalah sesuatu yang menekan kita, membongkar sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, tetapi untuk membangun. Itu tujuan ujian. Ujian pencobaan sebaliknya. Dia membongkar kita, tetapi untuk menghancurkan kita. Nah, tetapi Tuhan mengcover baik ujian maupun pencobaan. Itu termasuk dalam segala sesuatu enggak? Termasuk. Termasuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Nah,
ayat 29 dari Roma 8 ayat 28 itu dikatakan, bagi kita yang mengasihi dia, siapa itu? Kita yang diubah menjadi serupa dengan gambaran Allah. Artinya begini, setiap proses demi proses yang terjadi dalam hidup kita selalu bertanya kepada Allah, bukan menolak, bukan menengking proses. Jangan sampai langsung menengking masalah. Ini sudah latah orang Pentakosta kan sekarang. Kalau sakit biasanya langsung apa? Di WA, oleh biru-biru Yesus sembuh. Betul kan? Kalau ada masalah, tending masalah. Kalau ada persoalan, tending persoalan. Lihat apa kehendak Tuhan dulu di balik masalah itu. Masalah bisa selesai kan? Bisa, tetapi nanti masih remedial. Ujian ulang. Nah, tetapi kalau datang proses, ujian dari Tuhan ataupun pencobaan dari Iblis, lalu kita tanya, inilah pertanyaan yang paling pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu apa? Tuhan, apa yang perlu diperbaiki dari hidup saya lewat masalah ini? Karena tujuannya bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Coba baca nanti Roma 8 ayat 29 itu. Coba kita buka itu. Kalau Roma 8 ayat 28 sudah kan? Ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oke, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan Tuhan menguji kita dan mengizinkan pencobaan datang kepada kita, nggak ada lain, yaitu supaya mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Jadi pertanyaan yang paling tepat kalau datang proses atau masalah adalah, Tuhan, apa yang perlu kuperbaiki dari hidup? Tapi biasanya gimana? Kita menangking siapa yang membuat kita marah? Selalu mempersalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Bisa nggak kira-kira mulai malam ini kita mulai menemukan kebenaran kalau ada masalah? Tidak peduli masalahnya mau diselesaikan apa Tuhan apa enggak, tetapi biasanya kalau kehendaknya kita genapi, masa sih kita seorang bapak orang tua aja di rumah, kalau kita lihat anak kita kasih ujian, kita kasih apalah kayak kita berikan perintah yang tapi sulit, tetapi anak kita tetap melakukannya, masa sih kita nggak berikan apa permintaannya? Betul nggak? Apalagi orang tua kita, Bapak kita di surga. Jelas kok tujuan Tuhan dari semula menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau pertanyaan kita melalui proses dan ujian, masalah, sakit, penyakit, kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang perlu kuperbaiki lagi dari dalam hidupku Tuhan? Masa Bapak kita nggak bangga sih? Pasti bangga. Sekalipun kita masih tertati-tati, masih terseok-seok, Tuhan, aku masih jatuh Tuhan, tapi aku tahu Tuhan, aku harus berubah Tuhan. Aku masih jengkel Tuhan sama suamiku Tuhan, aku masih belum bisa melihat mukanya Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, aku tetap mengasihi. Aku ambil keputusan tetap mengasihi Dia. Tetap tunduk kepada Dia, karena Engkau Tuhan. Coba, masa Tuhan nggak berikan sih? Nah, itu rahasianya. Disitulah kita bisa menikmati terus hadirat Tuhan. Kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Kita tetap tekun. Wah, terlalu panjang nanti ya. Roma 5 ayat 3-5 nanti baca di rumah.
Paulus mengatakan bahwa baiklah kita berbangga atas penderitaan kita. Coba ya, bangga atas penderitaan. Ada 4 step itu. Bangga atas penderitaan, lalu tekun, lalu tahan uji, lalu memiliki pengharapan. Nah, kalau penderitaan itu berasal dari luar atau dari dalam? Dari luar. Kita nggak bisa kontrol kan? Orang marah-marah kepada kita. Kita nggak boleh kontrol. Masalah dari luar nggak bisa kita larang. Ya. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan dari dalam? Ketekunan. Tekun. Nah, seorang suami tetap tekun mengasihi istri, walaupun istrinya cerewet, tetap tekun melakukan perintah Tuhan, tetap tekun seorang istri tunduk kepada suami, tetap tekun seorang anak-anak hormat kepada orang tua, sekalipun orang tua belum dilihat berubah, tetap tekun. Nanti akan melahirkan tahan uji. Tahan uji ini artinya karakter. Inilah buah-buah roh. Kesabaran, pengendalian diri. Ini tidak bisa lahir karena seketika. Makanya berbeda dengan mujizat penyakit kanker. Penyakit kanker itu mujizat yang paling rendah. Penyakit kanker bisa sembuh seketika enggak? Bisa. Dalam 3 detik, 5 detik bisa sembuh. Orang jadi sabar bisa enggak 5 detik? Bisa. Orang yang tidak sabar menjadi sabar bisa enggak 5 detik? Itu membuktikan mujizat yang paling luar biasa. Karakter ilahi. Itulah hidup yang kekal. Jadi jangan sampai mengejar-ngejar mujizat. Mengejar karakter ilahi. Lupa. Mujizat itu hal yang alamiah bagi kita orang rohania. Tidak perlu dikejar. Tidak perlu dikejar. Tapi kita kejar sang pemberi mujizat itu. Sang pemberi berkat. Kita kejar karakternya. Kita tahan uji. Kita tekun tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak mendukung. Walaupun suasana keluarga tidak mendukung. Kita tetap tekun mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi suami. Sampai genap waktunya. Nah, ini baru terjadi. Amin. Begitulah kita merasakan hadirat Tuhan. Kita enggak terlepas dari Dia. Kalau kita dilepas dari pencipta kita, kalau kita lepas dari perintah Tuhan, kita akan mengalami kematian. Bahkan kematian kekal selama-lamanya. Tahu lagu ini? Penyertaan. Penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena
Bapa, Ya. hadir-Mu di dalam hidup kami. Biar kami